Kalau coding itu error. Itu bener-bener pusing kan. Kayak kita bisa meramal masa depan. Oke. Preview. Kembali ke Ayupod, Akprin siap, sigap, idealis, aspiratif, dan profesional. Yeay! Sesuai dengan tagline Akprin University, Sobat ISA, tentu saja teman-teman yang ada di depan ini juga siap ya, sigap, idealis, aspiratif, dan juga profesional, dan juga siap untuk menuju ke dunia kerja ini ya. Kalau Fikri, Alfa, dan juga Nisa tadi juga sudah menyebutkan berbagai macam kegiatan ataupun juga mungkin keseruan gitu ya, sekolah ataupun kuliah di Universitas Akprin Indonesia. Nah, kalau dari Alfa sendiri nih, Alfa, Fikri maksudnya Nisa ya. Kalau dari Fikri nih, Resiskom ini kan mungkin agak terdengar ini ya, apa namanya, agak asing gitu ya kalau di mungkin Sobat Ista semuanya. Kalau dari Resiskom sendiri ataupun dari Fikri sendiri, selain tadi bisa berkecimpung atau bersama dengan dosen-dosen, berpenelitian atau melakukan penelitian secara langsung, apalagi sih Fikri gitu kalau dari calon mahasiswa yang ingin bergabung bersama Resiskom? Keseruannya gitu, Fikri. Oke. Mungkin kalau buat teman-teman yang ingin gabung di Resiskom, Resiskom ini hanya ada satu-satunya di Jogja. Jadi teman-teman, satu-satunya iya ya. betul, ya. iya. Hanya ada satu-satunya di Jogja, hanya di Akprin University. Tepuk tangan dulu. Nah, satu-satunya dan juga hanya di Universitas Akprin ini. Iya, betul. Universitas Akprin ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin belajar ke IoT, karena sekarang kan serba otomatis ya. Jadi teman-teman yang mau gabung ke Resiskom, nanti kita akan belajar dari tentunya banyak sekali dari matematika, komputer hingga ke elektronya. Jadi kita banyak belajar ya, hampir semua bidang kita pelajari, tetapi kita fokusnya ke embedded systemnya gitu. Nah, kalau ada Sobat Ista yang ternyata dari IPS nih Kak, ini bisa nggak? Atau emang harus dari sains, dari IPA aja? Oh enggak, semua dari semua jurusan berarti ya. Semua jurusan ya. Itu bisa kok. Atau, nanti di awal kok kita belajar kalau di awal semester kita semuanya belajar dari dasarnya dulu. Oke, gitu. dari dasarnya ya, dulu dari ya. awal. Oke, jadi nggak langsung ya. Nggak langsung ya. Iya. Kalau Fikri kan dari SMK-nya ada ini ya. Basicnya sendiri. Ada ya. Tapi kalau dari yang nggak basic atau belum kenal pun juga oke-oke aja ya, Fikri ya. Banyak juga teman-teman saya dari lulusan SMA juga, banyak dari IPA, IPS gitu. Banyak kok. Oke, nah biasanya apa sih Fikri yang menyenangkan dari Resiskom itu sendiri? Belajar apa sih yang paling senang di sana? Belajar yang paling senang itu Mata kuliah apa? Oh, mata kuliah apa? Ya tentunya yang paling aku senang sendiri ya. Itu ada namanya jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel. Bisa di Resiskom juga mempelajari networking gitu. Jadi yang aku senang kadang suka kita tahu bagaimana sebuah jaringan itu dari segi keamanannya itu bisa kita tembus tuh bagaimana sih gitu. Kadang bisa ditembus. Kadang kita iseng-iseng belajar kan bagaimana cara ya mengganggu sistem jaringan di sebuah ya misal deh kampus aja deh. Kita coba isengin deh kita. Tapi jangan diisengin ya Sobat Ista ya. Yang positif-positif aja ya. Yang positif-positif aja. Jadi ada kesenangannya sendiri kalau kita berhasil melakukan hal tersebut gitu. Punya ilmu di mana nanti bisa bermanfaat ya. Nggak cuma ngisengin. Jangan iseng-iseng ya Sobat Ista ya. Jadi kalau kita belajar ngisengin, jadi kita tahu juga bagaimana cara kita mengantisipasinya gitu. Mengantisipasinya, memaintenance-nya ya. Oke, itu kalau dari Resiskom. Kalau dari Afah nih, informatika. Apalagi kalau informatika kan umum ya, Afah ya. Umum banget. Dan semuanya mungkin segala bidang ada bagian informatikanya ada pasti. Nah, kalau di Akprin ini selain dari dosennya yang benar-benar baik, pembelajarannya oke ya, kita itu ada fasilitas yang banyak juga, Fasas Lab. Kita juga ada istilahnya komputer-komputer yang benar-benar memadai untuk kita tuh bikin ngoding atau untuk bikin aplikasi sistem bla bla bla, karena benar-benar yang gede terus yang lebar banget yang benar-benar wah gitu loh. Gede, lebar dan wah ya. Nah, seperti siap tadi. Iya. Nah, di samping itu juga ada ini sih. Dari segi pembelajarannya kan kita kan di e-learning tuh ada banyak banget bagian-bagian apa ya istilahnya gitu, menu-menunya ya. Bukan ya, apanya? Apanya? Grup, kayak grup ya, bukan apa ya? Toolbar.
bukan, istilahnya tuh ada bagian kelasnya. Oh, Nah, oke. ada kelasnya untuk kita Diskusi, modulnya, forum diskusi forumnya, ya. diskusi, kelasnya itu kita tuh gampang banget mengakses modulnya, pembelajarannya tuh gampang dan aksesnya juga mudah begitu. Oke, nah ini harus suka bukan internet ya, harus suka coding-codingan atau apalagi kan coding kan susah ya. Kalau orang awam ya, Iya, pasti pusing. pasti pusing. Apalagi sobat Isa mungkin juga pusing nih. Harus punya device yang bagus kah atau seperti apa sih Alfa? Kalau pengalaman saya tuh juga termasuk pemakai device yang biasa aja, nggak yang bener-bener spek tinggi gitu ya. Selagi kalian tuh RAM-nya gede aja, itu untuk coding bla 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 itu udah oke, gitu. Jadi nggak perlu yang bagus-bagus banget, yang penting tuh memadai dan apa ya, yang RAM-nya gede aja. RAM-nya gede. Itu kalau pengalaman dari saya ya. Jadi karena kalau RAM kecil itu pasti nge-lag banget Iya, laptopnya, betul. begitu. Oke, itu kan ini ya kesukaan di informatika. Iya. Ketidaksukaannya ada nggak Alfa? Kalau- Pusing apa banyak tugas? Pasti ya kalau banyak tugas. Kalau Ya? tugas tuh pasti, tapi kalau ketidaksukaannya ini, kalau coding itu error. Itu bener-bener pusing kan, bikin-bikin aduh ini betul. gimana, apa lagi ini yang salah gitu kan. Jadi harus cari di baris mana ini sekiranya yang salah, problemnya apa gitu kan. Tapi kalau misalkan coding itu berhasil, puasnya leganya itu minta ampun. Oh, Ya Allah, leganya luar biasa ya. alhamdulillah bisa begitu. Jadi serunya di informatika itu gitu, ngodingnya susah tapi nanti kalau hasilnya bagus enak, jadi kayak puas banget, lega banget, Puas banget iya. ya. Oke, itu dari Fikri sama Alfa. Menembus layar semangatnya ya Sobat Ista ya. Nah, kalau dari Nisa nih, statistika gimana Nis? Kalau dari statistika itu selain dari dosennya yang memberikan materinya dengan sangat jelas dan mereka juga memberikan masukan-masukan kepada kita tentang kehidupan di dunia kerja atau gimana nantinya tuh, di statistika juga mendapatkan fasilitas kayak lab gitu. Labnya tuh nyaman karena dingin, Adem, bersih adem ya, gitu. bersih. Itu membuat jadi tenang, menenangkan, menyenangkan juga untuk melakukan praktikum-praktikumnya gitu. Oke. Praktikumnya ya Iya. yang menyenangkan ya, tempatnya ya. Tempatnya. Ini kan ada 3 kampus ya kalau Universitas Akprin ya. Betul. Ya, betul. Nah, pernah nggak nih mungkin Fikri, Afah juga Nisa ke 3 kampus sekaligus? Mungkin bisa berbagi ke Sobat Ista. Ada kampus 1, kampus 2 dan juga kampus 3. Kalau kampus 1 kan ini ya, Ya, pusat kampus ya. satu. Ya, pusat. Kalau kampus 2, pernah yang kampus 2? Saya nggak pernah. Oh, Fikri pernah. Nah, gimana nih kalau kampus 2? Itu saya di semester 4 ada namanya praktikum sistem kontrol. Di semester 4 itu memang kalau di Resiskom memang paling full-fullnya untuk praktikum, banyak praktikum. Jadi ada di satu hari kita nanti ke kampus 2 untuk melakukan praktikum. Siangnya setelah praktikum itu kita ke kampus untuk melanjutkan mata kuliah, itu kita nanti bolak-balik ke kampus 1. Nanti setelah itu ada mata kuliah lagi ke kampus 3. Jadi sering melakukan itu di semester 4 gitu. Oke, sering ke lab lalu Ya. ke ruangan gitu ya. Jadi juga kampus 1, 2 dan 3-nya pun juga nggak jauh-jauh ya Ya, Fikri ya. betul. Di tengah kota, strategis. strategis. Oke, nah Strategis, yep. kalau dari Nisa nih mungkin kalau tadi kan Alfa sama Fikri sudah menyebutkan lumayan banyak ya. Nah kalau statistika sendiri ini kan identik sama matematika nih Nisa ya. Banyak yang mungkin aduh takut nih Kak matematika atau aduh pusing gitu. Nah kalau di statistika sendiri diajarkannya dari Dari nol, dasar juga dari ya, dasar dari dulu atau nol. seperti apa sih Nis? Sebenarnya di statistika tuh kita juga belajar dari nol. Banyak dari teman-teman aku tuh dia tuh dari jurusan dari SMK, dari IPS juga ada karena ya nantinya kita di statistika tuh kita akan memulainya tuh dari nol gitu, dari merangkak gitu. Terus di statistika tuh kita belajar hipotesis. Jadi kita tuh bisa menentukan keputusan, kayak kita bisa meramal masa depan. Oke, bisa Iya. meramal masa dan bisa tahu ya masa depannya seperti apa dari hipotesis Iya. tersebut. Oke, nah selain itu mungkin Sobat Ista juga ada yang pengen, wah menarik juga nih statistika, apalagi kelebihan yang mungkin bisa dijual atau bisa dipromosikan gitu ya di Sobat Ista semua. Kalau statistika tuh khususnya di Akprin ya, karena di Jogja itu masih sedikit jurusan statistika. Jadi kalau misalnya pengen jurusan statistika, pengen kuliah di Jogja, pilihlah Akprin University. Oke, pilihlah Akprin University salah satunya ya statistika. Apalagi udah unggul ya sekarang Iya, akademisi iya, Jogja. iya. Keren. Udah unggul loh ya statistika. Oke. Resiskom nih yang agak-agak mungkin lumayan mungkin Sobat Ista semuanya agak
bingung gitu ya. Oh ternyata Resiskom kalau tadi belajarnya seperti ini. Nah kalau di dunia kerja sendiri mungkin juga Fikri juga sudah disampaikan ya dengan dosen-dosennya. Gimana sih kalau di dunia kerja sendiri Resiskom itu, Fikri? Kalau untuk nantinya ke dunia kerja ya, yang alumni-alumni kita itu banyak yang bekerja dia itu kayak netral gitu. Jadi lulusan di Resiskom itu bisa kemana aja. Jadi misal ada juga yang jadi desainer, kemudian ada developer, kemudian juga ada yang usaha juga. Jadi di Resiskom itu lulusannya dia ilmunya bisa diterapkan kemana aja gitu. Jadi tergantung teman-teman nanti mau fokusnya setelah kerja, nanti mau fokusnya kemana nih. Nah nanti bisa sambil menerapkan ilmu yang telah kita dapatkan di kuliah gitu. Oke, jadi bisa masuk ke semua lini Iya, ilmu betul. ya, ataupun lini kepakaran begitu ya, Fikri. Kalau Fikri sendiri pengen jadi apa besok kalau habis lulus dari Akprin? Oh kalau aku ingin jadi AI developer. Oke, AI developer. Kita aminkan ya Sobat Amin. Ista ya. Oke, AI developer. Kalau apa? Informatika. Informatika itu jangkauannya kan luas banget. Jadi untuk misalkan di bagian kerja itu bisa kemana aja sama Resiskom tadi kan. Bisa kemana aja. Jadi mau di bidang programmer bisa, data analis bisa, terus bagian cyber security bla 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 itu juga bisa. Pokoknya itu banyak banget karena kan balik lagi ke topik awal, informatika adalah ilmu yang benar-benar luas banget kan tentang semuanya di sini digital, teknologi gitu kan. Jadi mau kemana aja tuh bisa pakai titel informatika begitu. Terus untuk kerjanya beberapa alumni informatika itu setahu saya itu udah banyak banget yang bekerja di PT-PT tinggi atau PT-PT yang udah besar begitu. Ternama ya. Iya. Perusahaan-perusahaan ternama. Iya, terus juga beberapa juga ada yang usaha-usaha kecil seperti yang apa dari Fikri tadi, usaha-usaha kecil terus PT dan di kantor-kantor begitulah. Nah, seperti itu. Dan banyak ya peminatnya sekarang Dan informatika dan juga permintaan dari pasar pun juga banyak ini ya Sobat Banyak Ista sekali. di informatika sendiri Benar. gitu. Oke, kalau dari statistika nih. Kalau dari statistika, saya melihat banyak lulusan dari statistika itu udah ada yang bekerja di Astra. Itu kan Astra, Astra kan iya. udah tinggi kan, Iya, gede. perusahaan-perusahaan Iya, company gede, global gede. ya. Iya. Terus juga udah ada yang di jadi manajer di Bank BRI. Jadi prospek kerja di statistika itu sangat luas. Bisa kita menjadi manajemen kontrol gitu. Apalagi Apalagi tuh banyak ya, ayo. Ya, semua banyak. bidang ya, Banyak dari semua bidang tuh bank, bisa. lalu juga perusahaan-perusahaan besar begitu, dan juga kalau alumninya pun juga sudah tersebar ya kalau di Akprin ya. Iya, benar. Udah pernah tahu nggak atau mungkin mendengar kisah dari alumni mana gitu yang sekarang kerja di mana gitu? Udah sih, karena baru kemarin tuh melakukan kuliah dengan alumni. Oh oke, kemarin ya. Apa tuh? Mungkin bisa disampaikan juga nih untuk Sobat Ista. Jadi yang kemarin tuh dari kerja di BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Itu tuh kayak ternyata ilmu yang didapatkan selama di Akpri ini sangat bermanfaat gitu, sangat berguna di pekerjaannya gitu. Oke, jadi apa ya bahasa Jawanya nggak muspro ya Sobat Ista ya, tapi bisa diaplikasikan di beberapa perusahaan ataupun juga di sektor-sektor publik tertentu ya, Iya, yang benar. ternyata tidak hanya Resiskom, informatika dan juga statistika saja. Universitas Akpri Indonesia tentu saja memiliki jurusan-jurusan yang akan memberikan dampak meluas ya untuk sekitarnya. Nah, kalau dari tadi kan sudah ada nih dari jurusannya masing-masing. Kalau sekarang kita ke Akprin, Universitas Akprin Indonesia. Sekarang alhamdulillah sudah jadi universitas dan tentu saja sebuah kebanggaan tersendiri ya bagi kita ya keluarga besar Akprin. Suka dukanya kuliah di Akprin apa sih, Fikri? Suka dukanya Banyak sukanya lah ya pasti ya. Oke, apa tuh? Mungkin bisa berbagi ke Sobat Ista. Kalau untuk sukanya ini sih, yang pertama dapat temen dari luar pulau. Oke, berbagai Iya. lintas Iya. ya, Bener-bener. Bhinneka Tunggal Ika ya. Betul, banyak sekali kita mendapatkan teman-teman dari luar pulau di mana kita juga tahu budaya mereka gitu. Iya. Saling kita bertukar, ada budaya apa sih di sana, budaya di sini sih bagaimana. Nah, gitu. Jadi kita juga bisa mempelajari bahasa mereka gitu di sana. Jadi kita saling
Toleransinya iya, tinggi toleransinya ya. di Akprin tinggi gitu. Kalau menurut saya ya. Kemudian sukanya banyak sih kalau disebutin satu-satu. Sukanya banyak ya, apalagi mungkin strategis juga ya Iya, tentu di sini. strategis. Kemudian fasilitasnya juga Lengkap. iya memadai. Kemudian dari segi dosen-dosennya gitu. Untuk dukanya ya paling sebagai mahasiswa tentunya banyak tugas. Banyak tugas itu tugas tadi ya tentunya itu nggak bisa dipungkiri. Jadi ya pintar-pintar aja manajemen Waktu. tugasnya ya waktunya. Oke, dan kalau didengar gitu ya, menurut informasi ini Fikri masuknya beasiswa ya, Fik ya? Betul. Beasiswa sampai lulus Eh, atau beasiswa Hafiz? saya kebetulan beasiswa KIPK kuliah. Oh, KIPK kuliah. Ya. Nah, ini mungkin bisa ceritakan juga ya ke Sobat Ista ya. Gimana cara pendaftarannya atau mungkin prosesnya dan kebaikannya. Kebaikannya. Oke. Positif negatifnya lah ya. Ya, mungkin untuk teman-teman yang ingin kuliah tapi apa ya namanya? Terkendala. Iya, terkendala beberapa, biaya. Di ya. Akprin tuh banyak sekali jalur beasiswanya. Kemudian dari BSL itu beasiswa sampai lulus. Sekarang tuh ada yang baru tuh BSLH. Jadi beasiswa sampai lulus yang Hafiz gitu. Iya, betul. Kemudian ada KIPK juga. Nah, untuk yang penasaran ingin yang KIPK itu dari pemerintah. Jadi kita daftar ada linknya itu Kemendikbudristek untuk KIPK. Jadi teman-teman bisa searching aja di Google KIPK kuliah gitu. KIPK kuliah, kemudian daftar-daftar, isi formulir, kemudian data-datanya dilengkapi, kemudian teman-teman pilih Akprin University, kemudian pilih jurusan yang ingin teman-teman daftarkan gitu. Cukup mudah untuknya. Kemudian kelebihan dari KIPK sendiri itu ada biaya hidupnya. Oke, Iya. ada pesangon ya. Iya, pesangon. Untuk biaya hidup kuliah kita selama berkuliah itu selama 6 bulan kita dibiayai oleh pemerintah. Oke, wah, sangat lumayan ya, Ya, belajar gila. tapi juga dipesangonkan Ya, ataupun betul. punya uang saku Ya, gitu uang ya. saku. Oke, jadi di Universitas Akprin Indonesia ada beasiswa-beasiswa tersebut nih ya Sobat Ista. Oke, kalau dari Afah? Kalau saya itu kebetulan reguler Kak. Jadi kalau saya itu reguler itu masuknya pakai jalur undangan waktu itu. Undangan itu adalah jalur dari UTBK. Oh, UTBK. Ya, jadi oke. UTBK nanti distorkan ke dalam formulir pendaftaran. Nanti tinggal tunggu hasilnya begitu. Jadi pendaftarannya atau yang dikasihkan apa sih istilahnya tuh? Filenya atau itu ya nggak sebanyak banget tapi sesuai dengan apa yang kita butuhkan sebelumnya lah istilahnya, kayak sesuai yang kita punya aja. Jadi nanti ada UTBK-nya, terus misalkan KK bla bla bla. Persyaratannya cuman yang umum aja. Oke, gitu. nah ngomong-ngomong UTBK nih ya, Sobat Ista juga sekarang juga baru dibuka ini ya, yang kemarin belum bisa lolos di UTBK, bisa mendaftar di Universitas Akprin Indonesia tentu saja ya, seperti Afah ya. Nah tadi suka duka di Akprin belum nih? Oh iya, sukanya banyak. Banyak ya? Banyak banget. Selain dosanya baik kan, fasilitas oke. Terus strategis juga kan di Akprin di sini kan. Jadi kalau misalkan mau kemana-mana tuh deket. Iya deket. Ya, ke bioskop deket. Iya. Cuma kalau ke pantai jauh. Iya, betul. Iya, itu jauh. Nah terus banyak juga sih sukanya Kekeluargaan atau temennya banyak dan lingkungannya bagus. Jadi maksudnya kayak dari prodi 1 dan prodi lainnya tuh nggak ada slack gitu loh. Jadi intinya tuh nggak ada senioritas junioritas ya berarti jadi tuh ya. mereka tuh baik-baik semua. Jadi kalau misalkan nggak kenal terus hai bla 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 ya ditanggepin dengan baik lah istilahnya seperti itu. Jadi lingkungannya tuh baik. Nah terus kalau dukanya nggak terlalu ada sih. Nah karena kalau menurut saya tugas itu kan kewajiban. Ya walaupun emang tugas bikin duka ya, tapi ya udah gitu. Tapi kalau untuk yang duka banget yang bener-bener bikin stressful nggak ada. Aman lah ya. Nggak terlalu lah aman. Nggak terlalu aman, strategi semuanya ya. Iya. Jadi teman-teman yang ingin masuk informatika, Sobat Ista bisa nanti kakak tingkatnya Ketemu saya. Oke, terakhir Nisa, suka duka di Akprin atau mungkin juga masuk ke Akprin jurusan apa? Ini ya, jalur bukan jurusan sama ya? kayak ke Fikri. Oke, beasiswa juga ya. Suka duka di Akprin tuh sukanya karena
katanya kan di kuliah tuh nanti kita ketemu sama apa namanya dari berbagai provinsi gitu kan, kayak Indonesia kecil, Indonesia mini. Dan di statistika tuh kebanyakan kan dari luar pulau juga kan. Di statistika di angkatan saya tuh 5 aja yang Jawa. Yang Jawa 5 aja, yang lainnya luar Jawa semua. Itu kayak kita bisa tahu menghormati mereka bagaimana dan feedback dari mereka tuh bagaimana gitu. Terus kita juga bisa belajar untuk menghadapi orang dengan latar belakang yang berbeda-beda dari suku. Iya begitu. Untuk latihan sebelum kerja ya. Itu melatih diri aja sih. Terus dukanya nggak ada. Karena semuanya tuh dibawa positif, dibawa menyenangkan, jadi jadi diri kan jadi merasa senang aja gitu, nggak ada dukanya. Oke, harapannya terakhir nih mungkin untuk Universitas Akpren Indonesia dari Nisa sendiri. Untuk prodi sendiri boleh, atau untuk semuanya? Prodi Statistika dan juga Akpren. Untuk prodi Statistika harapan saya semoga bisa lebih berkembang, menciptakan lulusan yang bisa bersaing di kancah internasional maupun nasional gitu. Oke. Dari Nisa, dari apa? Saya berharap atau saya mendoakan ya informatika Universitas Akpren dan Akpren juga itu banyak peminatnya, terus makin berkembang, makin update, makin bagus. Ya makin oke, maju lah ya, makin oke dan makin banyak terkenal di mana-mana. Terus juga menghasilkan tadi lulusan yang benar-benar berpotensi gitu ya, maupun di nasional ataupun di internasional begitu. Oke, terakhir Fikri. Oke, harapan saya untuk prodi dan Akpren University semoga kedepannya banyak berkolaborasi dengan dunia industri untuk kita menjembatani untuk kita ke dunia kerja gitu. Sekarang kan udah banyak sih ya, tapi untuk mungkin harapan untuk prodi lebih banyak untuk menggait kerjasama dengan di dunia industri seperti itu sih. Karena banyak dari saya sendiri ingin untuk langsung setelah lulus ingin langsung disalurkan kerja untuk ke dunia kerja begitu. Oke, jadi harapannya itu ya, semoga ketika kita bisa mungkin produktif di akademik ataupun non akademik, tentu saja bisa berdampak itu tadi di masyarakat dan tentu saja bisa membawa nama Universitas Akpren Indonesia. Seperti tagline-nya ya. Iya. Siap, coba apa? Siap, sigap, inspiratif, aspiratif, dan profesional. Kita akan hadir kembali di iPod episode berikutnya. Sobat Ista, Anggun Sulistiawati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Preview.